よし。はい、皆さんこんばんは。ダルマワンです。O元気ですか? Minasan otsukaresamades sama des. Dan kali ini pada pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah saya akan melanjutkan kelas. Lebih tepatnya memulai kelas ya pada hari ini, di mana kita akan membahas kelas yang pertama, yakni kelas membahas hiragana, yang dimana sebelumnya kita telah mempelajari a, i, u, e, o dan kakiku keko di sini ya, a, i, u, e, o dan kakiku keko, dan kita akan melanjutkan ke deret selanjutnya, yakni deret sashi su seso. Dan baik, kita akan langsung melanjutkan ke selanjutnya, yakni sashi su seso. Hai, minasan ii desu ka? Baik, yang pertama kita mulai dari sa di sini ya. Jadi sa memiliki 1, 2, dan 3. Ada 3 guratan ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Dimana ketika kita menulis guratan ini terdapat 1, 2, 3 peringatan di sini. Peringatan pertama yakni ketika kita menarik garis yang pertama, jadi kita harus sorashimasu di sini. Sorasu, sorasu, sorashimasu ya, yang artinya kita tidak lurus tapi kita sedikit bukan lambung, sedikit kita bengkokkan di sini, sorashimasu. Lalu setelah kita sorasu di sini, kita bengkok. Garis kedua ya, kita hanemasu, haneru, haneru, haneru atau hanemas yang berarti lambungkan. Jadi ketika kita menarik garis kedua di sini, kita lambungkan dia, lambungkan. Dan kita punya ketika melambungkan tuh, jadi ini diputus ya. Dan kita lanjutkan di sini, yang dimana di sini kita punya tsunagaru, tsunagaru imeji de, tsunagaru imeji de, ya, yang berarti bayangkan garis penghubung di sini. Jadi seolah-olah dia terhubung. Kita tulis di sini tapi sebenarnya tidak ditulis ya. Jadi 2 lambungkan hubung di sini dan kita tulis ya. Jadi kita lambung, bukan lambung, kita bengkok, lambung, bayang. Oke. Bengkok, lambung, bayang. Ii desu ka? Dewa, sa no hiragana o kakimashou. Ya, kita coba tulis di sini. Baik, jadi tidak lurus. Pertama kita sorashimasu ya, atau lambungkan. 1 ya. Lalu lambungkan, bengkok, lambung, dan kita bayangkan garis penghubung di sini ya. Dan yang terakhir ya seperti ini ya. Sorasu, bengkokkan, haneru, lambungkan, dan kita tsunagaru imeji di sini ya. Ii desu ka? Sekali lagi, bengkok, lambung, bayangkan. Oke. Lagi kita bengkok sedikit, dia tidak lurus ya, tapi bengkok, lambung ya, bayangkan garis ya di sini, dan ya seperti ini. Lagi, jadi bengkok, lambung ya, bayangkan garis penghubung, dan di sini ya kita selesai. Lagi kita bengkok, lambung, bayang, hubung ya. Dan yang terakhir bengkok, lambung, bayang ya, selesai. Dan kita menulis sa di sini ya, sa. Dan kosakata yang bisa kita bikin dari sa, yang pertama itu dari yang telah kita pelajari di sini adalah kasa ya, kasa yang berarti payung ya. Ya, kita punya ka di sini ya, ka
nyamuk. Dan kita tambah sa di sini. Kita punya kasa, ya. Lalu selain itu juga kita punya kesa. Ke sa kesa, ya, yang berarti tadi pagi. Ya. Ke, kita punya ke, mana dia ini? Ke, ya. Ke ditambah sa menjadi kesa yang berarti tadi pagi. Dan ketika ada kesa di sekitar tadi pagi, maka ada pagi, yakini asa. A sa asa, ya, yang berarti pagi, ya, yang dimana ya yang kita pelajari pertama a dengan sa, a dan sa, asa, yang berarti pagi. Hai, minasan, ii desu ka? Baik, dari sa kita beralih ke karakter selanjutnya, yakini shi. Oke, kita cuman punya satu guratan, ya, satu. Satu, oke. Yang dimana di sini kita lihat ini garisnya lurus, ya, dan ada dua peringatan, yang dimana ketika kita akan membengkokkan di sini dibilang di sini adalah yukkuri, yukkuri, magemas, mageru, mageru atau magemas, ya, yukkuri mageru, yang berarti kita belokkan pelan-pelan, pelan-pelan, ya, jadi pelan-pelan. Dan ketika kita mendekati ujung kita harau, harau atau haraimas, yang berarti kita tebas, ya, ya, jadi lurus, pelan, tebas, gitu, ya, lurus, pelan, tebas, gitu. Ii desu ka? Ayo kita coba tulis shi. Shi no hiragana o kakimashou. Ya, pertama kita lurus, belok pelan-pelan, tebas, ya. Jadi kalau misalnya kita seperti ini stop, itu berarti berhenti, ya, tapi kita tebas, gitu, ya. Dan di ujungnya itu berlaku seperti itu. Kita coba tulis lagi. Lurus, pelan, tebas. Lagi. Lurus, pelan, tebas. Oke. Lurus, pelan, tebas. Lurus, pelan, tebas. Dan yang terakhir, lurus, pelan, tebas. Oke. Kita menulis shi hiragana, ya. Yang dimana shi hiragana di sini itu kita bisa bikin kosakata dari satu juga bisa, satu kosakata juga bisa. Kini shi itu sendiri yang berarti kematian. Ya, kematian atau empat. Ya, kematian atau empat itu artinya shi, yang dimana orang Jepang kerap kali menghindari angka 4 ini karena selain cuman tulisan 4 juga memiliki makna kematian, ya, gitu, dan mereka lebih cenderung menggunakan yong daripada shi di sini. Oke. Dan yang kedua kita punya koshi, koshi, ya, koshi yang berarti pinggang, ya, gabungan dari ko ini ditambah shi, koshi yang berarti pinggang. Dan kita juga punya apa namanya ushi, ushi, ya, yang berarti sapi. Oke. Jadi u hiragana yang telah kita pelajari sebelumnya itu kita tambahkan dengan shi, ushi, yang kita baca menjadi sapi. Iska. Baik,
kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya. Hiragana berikutnya, mohon maaf. Kini kita punya su. Oke. Su memiliki 1, 2, ya, memiliki 2 guratan di sini, ya. Namun ketika kita menulis 2 guratan ini ada 1, 2, 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu ketika kita menulis 1, ya, guratan pertama dan memasuki guratan kedua, kita harus mempertimbangkan panjang dan pendeknya di sini, ya. Jadi di sini ada tulisannya nagaku, yang berarti panjang, ya, panjangkan gitu maknanya. Dan kita punya mijikaku, ya, yang memiliki makna pendekkan di sini, ya. Ya, ku dan ku. Kita punya u juga di sini. Oke, jadi yang sisi sebelah sini itu lebih panjang daripada sisi yang sebelah kanan, ya. Setelah kita pertimbangkan hal tersebut, maka kita bisa coba tarik garis, ya, di antaranya ini. Jadi panjang pendek, ya, ada tarik garis. Kita coba lengkungkan. Kalau misalnya kalian bisa mencoba buat yang seperti ini tidak masalah, ya. Jadi 1, 2, 3 seperti segitiga. Lalu, tapi kalau saya tidak bisa juga tidak masalah, ya. Lalu saat terakhir di sini karuku harau. Jadi kita tebas dengan dengan pelan di sini, ya. Jadi pelan saja. Jadi kalau misalnya tadi itu harau tebas kayak gitu. Seperti ini, cuman nih pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja. Oke. Jadi 1 panjang pendek, 2 harau pelan tebas gitu, ya. 1 panjang pendek, 2 pelan tebas gitu. I desu ka? Ayo kita coba tulis suno hiragana. Oke. Hai. Dewa kakimashou. Mohon maaf. Jadi 1 panjang pendek, ya, 2 pelan tebas, ya, suno katakana. Jadi lagi 1 panjang pendek, 2 pelan tebas, ya, suno hiragana. Gomenasai. Ya, 1 panjang pendek, 2 pelan tebas, ya. 1 panjang pendek, 2 pelan tebas. Oke. 1 panjang pendek, 2 pelan tebas, ya. Dan yang terakhir 1 panjang pendek, 2 pelan tebas. Oke. Jadi kita telah menyelesaikan hiragana di sini. Dan kosakata yang bisa kita bikin dari hiragana ini tentu saja yang telah kita pelajari sebelumnya, shi. Jadi sushi. Sushi yang berarti sushi. Apa kalian suka sushi atau pernah makan sushi? Oke. Lalu selain sushi kita juga punya suki, oke, yang berarti suka. Dari sini kita bisa membuat kalimat tanya, ya. Sushi suki, sushi suki, ya. Sushi suki yang memiliki makna sama seperti sushi ga suki desu ka, gitu. Jadi sushi suki. Oke. Sushi, suki, ya, yang dimana ki juga telah kita pelajari, ya. Ki, ya, ki di sini. Jadi sushi, suki, ya, oke. Dan kita juga punya shiki. Enggak, bukan. Oh, ini su, ya, mohon maaf.
kasu ya, kasu. 1 2 3 kasu 1 2 3. Kasu berarti meminjamkan. Meminjamkan. Oke. Kasu berarti meminjamkan. Hai. Ii desu ka? Dan setelah su ya, su kita melanjutkan ke hiragana yang selanjutnya. Yakini se. Hai, ii desu ka? Yang pertama, jadi kita tulis di sini ya, 1 ya, 1 2 3. Jadi kita punya 3 guratan ya untuk C di sini. Jadi sekali lagi 1 2 3. Dan dari 3 guratan ini kita memiliki 1 2 peringatan di sini ya. Yang dimana peringatan pertama di sini ketika kita menarik garis yang tidak lurus ini ya. Jadi ini diagonal, lurus. Ketika kita akan membentuk garis kedua dan akan menuju garis ketiga, maka kita harus mempertimbangkan titik di sini bahwa ternyata ada garis di sini dan kita harus memberi ruang di sini ya. Kita bayangkan garis dan kita beri ruang di sini. Dan ketika kita akan menulis yang ketiga di sini, jadi kita bengkokkan saja seperti biasa. Di mana di sini ada tulisannya namerakani, peringatannya namerakani magemasu. Oke. Jadi namerakani mageru atau magemas. Jadi kita bengkokkan dengan lembut gitu istilahnya ya. Jadi maksudnya dengan lembut tuh mungkin bisa kita artikan juga sebagai pelan-pelan ya. Ya, jadi kita ketika masukkan garis ketiga setelah kita mengambil jarak di sini, kita bengkokkan dengan pelan-pelan di sini ya. Kita belokkan pelan-pelan. Hai, ii desu ka? Jadi diagonal 2 perhatikan posisi, kita bengkokkan dengan pelan-pelan. Hai. Diagonal ambil posisi ya, pertimbangkan, bengkokkan pelan-pelan. Hai. Ii desu ka? Ayo kita tulis se no hiragana. Se no hiragana o kakimashou. Hai. Jadi diagonal, pertimbangkan ya sejajar atau tidak. Jadi kita berikan jarak di sini, kita belokkan dengan lembut. Oke. Se 1 diagonal, pertimbangkan, dan ya kita kasih jarak di sini ya, dengan pertimbangkan kira-kira ada buletan di sini gitu jarak, dan kita belokkan dengan pelan di sini ya. Se lagi diagonal, pertimbangkan, jarak, pelan. Oke. Se lagi diagonal, pertimbangkan, jarak, pelan. Se. Oke. Sekali lagi diagonal, pertimbangkan, jarak, pelan. Oke. Dan yang terakhir diagonal ya, pertimbangkan, jarak, pelan. Hai. Se no hiragana o kakimashita ya. Dan dari sini kita bisa bikin kosakata se di sini. Itu yang pertama adalah sekai. Sekai yang berarti dunia. Ya, dari hiragana se kita tambahkan ka yang telah kita pelajari sebelumnya, dan ada i ya, yang dimana itu menjadi sekai yang berarti dunia. Lalu se kita punya seki. Se ki
seki yang berarti batuk. Seki tes ya, se, dan kita tambahkan dengan ki yang telah kita pelajari, jadi batuk, seki. Dan bagi kalian nih yang nonton animasi Boku no Hero Academia, kita punya yang namanya kose, i, kose. Ini kosakata yang agak sedikit sulit ya. Oke, yang dimana di Hero Academia, Boku no Hero Academia, kose ini diartikan sebagai quirk ya. Namun aslinya kose ini memiliki makna individual. Ya, makna individual, atau saya pribadi bisa mengartikannya sebagai sebuah keunikan ya. Karena setiap orang itu kan berbeda ya. Jadi kita tidak bisa samakan, maka kita bisa artikan sebagai keunikan. Keunikan ya. Jadi seperti di Boku no Hero Academia yang dimana tidak ada satupun hero di sana yang memiliki super power atau kekuatan yang sama, maka dari sana dikatakan sebagai quirk atau keunikan atau kose di sini ya. I desu ka? Dan kita beralih ke bagian terakhir di sini yang dimana kita punya so di sini ya, yang dimana so juga sama seperti shi yang memiliki satu guratan saja, yang dimana guratan tersebut itu jadi seperti ini ya, satu, oke, satu ya, yang dimana pertimbangannya di sini ada 1 dan 2. Oke. Jadi yang pertama itu dia tidak lurus tapi yaya migi ue ni. Yaya migi ue ni ya, yang berarti sedikit yaya, sedikit ke kanan atas ya. Sedikit kanan atas ya. Jadi tidak lurus tapi yaya migi ue ni, kanan atas. Dan yang terakhir di sini kita bengkokkan ya, sorasu, sorasu atau sorashimasu yang berarti kita bengkokkan di sini ya. Oke, i desu ka? Jadi 1 kanan atas, bengkokkan ya, dan bisa mungkin sejajar ya kalau misalnya kalian lihat di sini. Hai, i desu ka? Jadi sekali lagi 1 kanan atas, bengkokkan. Hai. Dewa, so no hiragana o kakimashou. Ya. Jadi 1 kanan atas, bengkokkan ya, sejajar. Oke, so. Jadi 1 kanan atas, sejajar, bengkok sejajar ya. So. Ya, jadi 1 kanan atas, bengkokkan sejajar. Oke. So, kanan atas, bengkokkan sejajar. Hai, sekali lagi. So, kanan atas, bengkokkan sejajar. Ya. Dan yang terakhir, so, kanan atas, bengkokkan sejajar. Oke. Ya, dan kita menulis so di sini ya. So. Dan kosakata yang bisa kita bentuk dari so di sini, yang pertama itu adalah yang gampang adalah soko, koko, soko, asoko. Nah, itu sudah lumrah mungkin kali ya. Dan yang lain kita bisa bikin adalah uso. Uso yang berarti bohong. Ya, bohong atau kebohongan ya, yang dimana kita telah mempelajari di sini ya, lalu kita tambahkan so di sini menjadi uso yang berarti bohong. Uso, kok bohong ya? Lalu yang kedua kita juga punya mungkin kosakata yang sedikit unik ya, yang mungkin kalian akan sering temukan di bagian bawah ya ketika kalian berjalan di Jepang, itu adalah osui. Bukan, itu su, mohon maaf, saya salah informasi, mohon maaf. Lebih baik yang ini aja dah, ki, so,
Ya, sama-sama bawah kok. Kiso yang berarti dasar. Ya. Dasar di sini itu lebih ke fondasi ya. Yang ketika kita bilang kanji dasar gitu atau tulisan dasar gitu, maka ini merupakan kiso ya, pelajaran dasar gitu. Ya, kiso dasar di sini maksudnya adalah kiso yang di sini yang dasar seperti itu yang dimaksud. Dan yang kita pelajari setelah itu itu ya seperti yang tadi saya bilang, itu koko, soko, dan asoko ya, atau langsung aja dah soko di sini. Soko ya, yang berarti di sana ya, di sana, atau kita tambahkan asoko juga dalam kurung ya, asoko yang memiliki makna juga di sana ya, yang dimana perbedaannya soko itu adalah si lawan bicara itu jauh ya dari kita, apa yang kita bicarakan itu jauh dari lawan bicara, sedangkan asoko itu apa yang tempat yang kita bicarakan itu kita sama-sama jauh dari tempat tersebut. Baik, itu yang telah kita pelajari hari ini mengenai hiragana. Jadi kita punya sa, shi, su, se, dan so. Jadi bagi kalian yang telah bergabung dari jam 6 waktu Indonesia bagian tengah tadi, terima kasih telah bergabung. Yang telah mendukung juga terima kasih telah mendukung. Dan bagi kalian yang baru bergabung dan melewati pelajaran ini, maka kalian bisa langsung cek di akun YouTube saya yang terdapat di bio, dan di sana pelajaran yang telah saya berikan itu saya unggah ulang di sana dan kalian bisa cek di sana. Jadi sekian pelajaran hiragana kali ini, dan bagi kalian yang tertarik untuk mempelajari hiragana lagi, besok masih ada kelas yang terakhir untuk minggu ini. Dan bagi kalian yang akan mempelajari JLPT juga untuk N5 dan 4, maka masih ada 2 kelas yang akan dilanjutkan 1 jam 30 menit ke depan. Minasan, otsukare sama deshita. Arigatou gozaimashita. Dewa mata.